Selamat malam semuanya, ini Talk edisi 30 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Talk edisi 28 ya, kemarin kita tidak bisa live karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan ada urusan ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk ini, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG mulai mengalami koreksi, ya masih koreksi wajar. Ya. Sementara ini masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Talk sebelumnya, pola yang sudah saya jelaskan. Ya, dan hari ini juga kebetulan turun ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham saja. Yang pertama, izin konsul. Saya masih ada sisa TAPG rekomend Bulls Hunter. Hold apa aja atau distribusi, Pak? Oke, kita lihat. TAPG saat ini proses distribusi ya harusnya. Seperti yang sudah kami sampaikan di pembahasan sebelumnya, ataupun mungkin Anda juga sudah mendapatkan arahan di Bulls Hunter, di mana saat ini ya tentu saja adalah distribusi untuk TAPG, dan kita sudah melakukan switching ke saham baru. Ada 2 saham ya kalau tidak salah Bulls Hunter, jadi jangan sampai ketinggalan akumulasi seperti TAPG ini hanya beberapa minggu ya kemarin. Dan TAPG ini saat ini sudah cukup tinggi ya, jadi apabila Anda sudah profit ya cukup harus bersyukur ya, untuk kita syukuri ya. Kalau Anda ikut Bulls Hunter harusnya sudah cukup lumayan ya untuk profitnya. Jadi saya rasa sudah saatnya kita menukar posisi ke saham baru, saham-saham yang sekiranya memiliki potensi naik lebih tinggi, dan saat ini harga sahamnya masih belum naik ya. Tentu saja kita akumulasi saham yang belum naik. Yang sudah naik ya kita lupakan. Kalau misalkan kita nggak punya, kalau kita sudah punya ya kita distribusikan. Seperti itu kira-kira. Jadi TAPG ini sudah mungkin target selanjutnya di ekstensi ketiga ini sudah tercapai 3,6 di 1.500 ya. Mungkin itu area distribusi selanjutnya. Silahkan kalau Anda misalkan ingin hold, tapi kami tetap menyarankan ikuti arahan yang ada di Bulls Hunter ya untuk melakukan switching di saham yang baru. Kita akumulasi 2 saham baru ya minggu ini, jangan sampai itu ketinggalan karena itu juga cukup menarik secara potensi. Saya melihat kemarin ada 2 itu, sebenarnya ada sekitar 5 saham yang kita sudah masuk dalam proses untuk kita eksekusi, tetapi 3 saham ini mungkin baru akan kita akumulasi ketika IHSG sudah mencapai target turun ya nanti. Oke. Malam Pak, maaf apabila baru ingin masuk STAA sekarang, apakah sudah terlambat? Bulan lalu mau invest ragu, tapi bulan ini tiba-tiba naik tinggi. Nah inilah ya, kita sudah bahas berkali-kali ya di Talk ini, dan juga kalau Anda member peer tentu saja ya sudah dapat instruksi berkali-kali ya untuk akumulasi saham STAA ini. Sudah terlambat ya, menurut saya sudah di atas area akumulasi yang ideal. Bahkan kemarin kita akumulasi di harga yang cukup rendah dan cukup lama ya kita akumulasi STAA ini ya. Jadi menurut saya kalau Anda ragu ya udah nggak usah investasi aja, jangan terpancing dengan harga sahamnya ya, fokus pada fundamentalnya. Kalau harga sahamnya sudah naik ya apalagi gitu, lebih ngeri lagi kan gitu. Anda sudah misalkan meragukan sebuah saham ya, kadang seperti itu ya, kita sudah arahkan untuk akumulasi, ketika sahamnya naik baru bertanya, Pak bagaimana ini akumulasinya, apakah bisa diakumulasi ya, kemarin Anda kemana aja Pak, gitu kan pertanyaan gitu. Jadi kemarin kita akumulasi itu ya pas di bawah-bawah sini ya. Nah terakhir ya kita sudah arahkan untuk akumulasi ya di bawah 790, terakhir tanggal 17 ya, ini tanggal 17 kemarin. Dapat apa enggak ini? Dapat ya, di tanggal 17 ya, tanggal 17, kemudian mungkin di bulan-bulan Juni ya. Jadi terakhir tanggal 17 kemarin kita akumulasi di bawah 790 ya, tentu di sini ya
Jadi kita hanya akumulasi saham itu ketika sahamnya itu turun ya kalau untuk investing. Jadi kalau sahamnya udah naik jangan ditanya ini boleh diakumulasi apa enggak gitu ya. Nah ini 765 ini ya tanggal 9 ya. Seperti ini ya kalau Anda member peer ya. Tapi kalau ragu ya percuma ya, jangan ya. Kemarin kita switching dari Kalbe ini ya, kita jual Kalbe di harga 1.600. Sekarang Kalbe di harga berapa? Kemudian kita tukar ke STA. Seperti itu ya investasi itu. Jadi bertahap ya. Ini di bawah 800 ya, Juni. 16 Juni ini ya. Jadi kalau misalkan kita akumulasi itu ketika saham itu belum naik. Kalau sudah naik ya jangan ditanya ya. Seperti itu. Cari saham yang lain yang belum naik. Jadi kalau investor itu kalau sahamnya turun dan fundamentalnya memang dinilai layak, ya itu harusnya seneng. Jangan ragu. Tapi kalau ragu ya jangan. Saran saya jangan. Kalau Anda ragu dengan YF Advisor, peer atau peers jangan join. Karena biayanya nggak murah ya, harus 1 tahun gitu ya. Jadi Anda ragu bayar setahun buat apa gitu ya. Jangan. Kemakan promo jangan ya. Kalau Anda ragu dengan YF Advisor, jangan join peer atau peers karena itu kontraknya harus 12 bulan. Dan kalau 12 bulan Anda dengan keraguan-keraguan ya sia-sia Anda bayar itu ya. Gitu. Jadi sekarang ini kita juga sedang menggodok sekitar berapa tadi ya? 10 saham lebih ya untuk kita masukkan. Tapi memang belum. Kita masih menunggu momentum ya. Tentu saja investasi itu tidak bisa seperti trading yang kita kejar-kejaran saham. PTR aja nggak bisa kok beli saham yang sudah naik ya gitu. Kalau saham yang kita rekomendasikan tentu saja saham yang belum naik ya, seperti itu. Jadi kalau sudah naik jangan ditanya, pasti jawabannya ya sudah terlambat gitu loh ya. Oke, jadi kalau ragu dengan YF Advisor ya jangan ikut. Malah Pak, mantap hari ini ya IHSG rontok, BBPT lanjut naik, TP selanjutnya di berapa, proteksi saat ini berapa Pak? Kemarin ikut PTR. Oke. Seperti BBPT ini kan sudah naik ya. Tentu saja tidak kita rekomendasikan lagi ya. Kemarin kita masuk di private trading room ya. Kebetulan. Sekali lagi kebetulan nggak cuma BBPT sih, hanya kebetulan kita ikut saham-saham lain juga ya. Ada yang profit, ada yang loss, salah satu yang profit ya BBPT ini. Gitu. Nah, kemarin kita masuk, kita rekomendasikan di 100 ini ya. Jadi kalau nanya, Pak IHSG turun seperti ini ada nggak saham yang naik ya, ini salah satunya kebetulan ya. Hari ini 130, kita kemarin rekomendasikan di tanggal berapa ini, 28 Juli ya, 2 hari yang lalu lah ya. Di 100 ya, ini ini ya di harga-harga sini ya. Nah ini ya di sini. Bagaimana dengan proteksi saat ini? Ini tanggal 28 ini ya. Jadi 2 hari ini rally kebetulan, sekali lagi. Nggak cuma BBPT ya, ada yang lain juga yang nggak profit juga ada. Jadi jangan terkecoh. Wah PTR profit semua, nggak benar seperti itu. Ada yang profit, ada yang loss gitu ya. Ini kebetulan profit. Jadi jangan sampai karena BBPT ini Anda join PTR itu jangan. Ya, Anda lihat secara keseluruhan, harus lihat secara keseluruhan bagaimana butuh apa enggaknya gitu ya. Oke, jadi kita lihat BBPT ini kalau Anda masih punya ya, PTR ini rekomendasinya targetnya di 116 ya. Kemarin hari ini sudah tercapai ya. Kalau Anda mau hold silahkan karena ini masih memungkinkan ya, sekali lagi memungkinkan untuk lanjut naik. Sekarang ini masih tertahan di ekstensi 1 ya, kemudian 1,6 itu di 161 ya. Kemungkinan besar akan mengarah ke sana. Anda bisa hold dengan proteksi saat ini di 115 ya. Saham-saham CPO akhir-akhir ini kan naik ya, nggak cuma BBPT ya, ada saham yang lain juga, ada misalkan John Lynn, kemudian Triputra Agro, kita juga kebetulan trading juga di di PTR ya, TAPG. Bulan ini juga ya kita rekomendasikan. Jadi kita alhamdulillah bisa ikut merasakan naiknya saham sawit ya di PTR bahkan gitu ya, nggak cuma STA di peer tadi, di PTR pun juga ikut merasakan ya. TAPG ini juga salah satu saham yang
naiknya sudah tinggi tadi ya, kita sudah bahas. Kita rekomendasikan terakhir di tanggal 1 Juli, awal bulan kemarin harga sahamnya masih tiarap, ya kan? Ini ya tanggal 1. Seperti ini kondisinya. Jadi ketika kita rekomendasikan yang benar itu seperti ini ya, nggak naik. Dia diam dulu. Supaya apa? Supaya bisa dibeli oleh member kami. Gitu, oke. Barulah tanggal 8 dia rally seperti ini. Itu yang benar. Jadi kalau sudah naik jangan bertanya ini boleh dibeli apa enggak ya. Karena risikonya sudah sangat tinggi untuk dibeli. Gitu ya. Oke. Oh ya, tadi BPT saya ulangi ya. Mungkin saya sudah sampaikan tadi BPT kalau Anda masih hold proteksinya tadi berapa? Di 112. Ya, kalau Anda bisa cut profit di situ. Gitu. BPT ini salah satu, yang lain juga ada rekomendasi yang lain ya. Jadi jangan terkecoh. Pak Aman, untuk trading masih potensi naik atau cenderung turun dulu, untuk masuk sebaiknya di berapa, dan TO-nya apa ini? TO-nya ini nggak tahu saya. TO itu apa? Trailing open atau apa? Saya nggak tahu nih TO-nya ini ya. Atau cenderung turun, masuk sebaiknya di berapa? Oke, kita lihat dulu potensinya ya. Apakah menarik untuk swing atau isunya udah jalan, dan kita lihat di technical jangka pendek tentunya. Kita lihat secara ekstensi ini belum mencapai target selanjutnya itu ada di 147. Secara karakteristik saham ini cukup agresif ya, jadi ini bisa turun ke bawah EMA, jadi mungkin Anda bisa tunggu di 0,6 atau 0,7 karena ini cukup agresif. Jadi 0,6 itu masih di 106, Anda bisa tunggu di sana. Di 106 dengan candle seperti ini seharusnya ada probabilitas cukup besar untuk turun kembali ke 106 sampai dengan mungkin 103. Anda bisa buy on weakness ataupun menunggu dia confirm swing naiknya dimulai lagi gitu ya. Untuk target selanjutnya di 147. Oke. Begitu. Sekarang ini potensi jangka pendek masih koreksi. Bahas saham BKSL untuk swing, berapa best price buy-nya TP serta SL-nya? Sepertinya sudah naik juga ya BKSL ini. BKSL ini kemarin juga kita trading ya kebetulan di 124. Ini sudah naik ya, posisi saat ini sudah naik. Kemarin kita rekomendasi di 124. Di 124 ini tanggal awal bulan ya. Jadi saat ini sudah naik posisinya, sudah di TP ya sepertinya. TP kita di 143, sekarang di 152. Jadi kalau Anda mau entry atau re-entry, misalkan Anda sudah pernah trading sebelumnya, harus nunggu koreksi dulu di 140 ini karena ini adalah support baru yang seharusnya diuji sebagai support ya. Begitu. Oke. Tolong bantu bahas trading plan saham Fore. Oke. Fore. Ini stop call minggu ini ya, sepertinya sudah kena stop loss kemarin, atau kenapa belum silahkan dicek. Tapi yang jelas ini swingnya ini cenderung cukup agresif ya. Jadi ini mungkin kalau Anda part time nggak bisa ya. Ini lihat ya ada shadow yang cukup panjang ini. Ini kalau misalkan kita nggak disiplin take profit, ini akan diambil market. Jadi kalau misalkan masuk sekarang bisa dengan stop loss di 650, TP terdekat di 705. Kalau tujuan Anda trading, Anda bisa TP ini cukup. TP selanjutnya di 750. Oke, seperti itu. Mohon dibahas saham DOID untuk trading. Terima kasih Pak. Oke, kita lihat. DOID sekarang ini masih menguji support ya. Jadi kalau ini tembus ke bawah ya. Sekarang ini sedang menguji support area 364, 354. Ini area support. Kalau ini tembus, Anda bisa tunggu di 330. Sementara ini tunggu dulu ya. Begitu. Bahas IPCM untuk investasi Pak. Sehat terus untuk Pak Yev, tim keluarga agar bisa terus berbagi ilmu buat kita semua. Terima kasih doanya. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Oke, IPCM untuk investasi ya. Kita lihat dulu apakah dia layak atau tidak. Oke, secara fundamentalnya seperti apa kita lihat dulu. Secara growth kita lihat cukup bagus dari atas sampai bawah, konsisten.
dan pertumbuhannya cukup sehat ya. Sehat itu tidak terlalu besar juga stabil. Jadi pertumbuhan yang sangat besar itu tidak sehat ya, karena sulit untuk direpetisi pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan yang baik itu konsisten. Ya misalkan dia tumbuh 8%, 10%, 12%, dan itu secara terus menerus. Nah itu ciri-ciri pertumbuhan yang stabil dan bagus. Kita cari investasi itu kan, kalau di kami ya, kita cari investasi itu kan cari yang stabil, konsisten ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah dan lebih akurat ketika kita melakukan proyeksi. Dari atas sampai bawah menurut saya pertumbuhan yang baik dan sehat. Kemudian secara profitabilitas juga menurut saya ini juga jauh dari batas minimum ya, jadi layak investasi secara fundamental. Kemudian untuk investing secara teknikal, saham ini relatif juga masih cukup oke. Kenapa? Karena dia masih di area konsolidasi jangka menengah panjang ya, ini ya, menengah panjang, karena sebenarnya di harga-harga saat ini relatif stabil juga, tetapi fundamentalnya tadi tumbuh loh. Ingat itu, catat ya. Jadi harga sahamnya belum bergerak atau hanya flat di situ dengan fundamental yang tumbuh. Artinya ada perbedaan di situ, tidak inline-nya harga saham dengan fundamental. Nah, itulah kita cari. Ya, yang kita cari itu kan harga saham yang belum merefleksikan fundamentalnya. Ya, gitu. Nah, karena ini masih konsolidasi, Anda bisa akumulasi bertahap di area ini ya, 308 sampai dengan 246. Kalau udah lewat nih jangan ya, gitu. Jadi bagusnya best price area ya, kalau Anda bisa akumulasi sekarang bisa, tetapi mungkin dengan alokasi yang minimum dulu. Kalau Anda bisa dapat di 280 ke bawah, Anda bisa tingkatkan sedikit ya. Kemudian Anda bisa maksimalkan apabila dia sudah mencapai area 260 sampai dengan 240-an begitu. Untuk target tidak muluk-muluk ya, karena target pertumbuhannya juga tergolong stabil, dan stabil itu tidak yang meledak-ledak gitu, yang seperti saham komoditas ya, misalkan itu salah satu karakternya adalah meledak-ledak ya. Ketika komoditasnya bull ya, dia akan growth-nya akan ratusan persen, di atas 50% gitu ya. Nah targetnya kita secara teknikal ya di 366 misalkan, itu bisa target terdekat ya. Target selanjutnya bisa di 436, di sini sudah terpatok di 550, itu target selanjutnya. Oke, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pemula, izin nama aplikasi atau web yang dipakai apa ya? Untuk analisa kami menggunakan TradingView ya. Kita tidak menggunakan aplikasi yang lain, kita menggunakan TradingView. Ya, oke. Malam Pep, mau tanya tolong analisa saham NINE, apakah lagi tren naik, apakah lanjut naik atau nanti koreksi dulu. Tentu saja namanya saham itu yang trennya naik pun ada koreksinya ya, ada turunnya. Kira-kira TP1, TP2 di harga berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat NINE, apakah trennya naik, itu pertanyaannya ya. Kalau kita bicara tren, kita akan bicara tren jangka menengah ya. Tetapi saham ini sebenarnya secara karakteristik tidak cocok untuk trend following ya. Kenapa begitu? Pertama, saham ini memiliki pergerakan yang seperti ini tidak cocok ya. Oke, kita cari saham yang dia pergerakan naiknya itu perlahan ya, seperti itu. Nah kalau saham yang seperti ini, apalagi lompat-lompat seperti ini cocoknya untuk swing trading ya, atau day trading kalau Anda punya waktu lebih atau Anda punya skill eksekusi yang lebih cepat ya, gitu. Apakah saat ini kondisinya berpotensi naik? Ya, berpotensi naik. Tren masih naik karena kita lihat kecenderungannya juga masih naik ya. Untuk potensi jangka pendek, potensinya ini naik ya, kemungkinan akan 0,3, dan 0,3 ini mungkin akan menjadi target untuk swing jangka pendek di 160-an ya, seperti itu. TP1 nya di terdekat ya di 123, untuk stop loss apabila Anda swing trading di 95. Tapi itu mungkin agak besar ya secara persentase, tetapi secara teknikal itu proteksinya. Anda bisa batasin sesuai dengan batasan toleransi Anda. Oke, bahas saham MEDC untuk swing. Oke, let's go ya. Oke, sepertinya Medco juga sekarang ini berada di area konsolidasi, tetapi kita harus lihat dulu berapa potensi ke resist konsolidasinya. 1500 itu adalah target konsolidasinya. Itu sekitar 12 sampai dengan 15%. Jadi menurut saya bisa untuk trading di harga saat ini dengan stop loss
secara teknikal stop lossnya ada di 12.10, itu sekitar 9%. Ya, silahkan Anda batasi jika memang patokan adalah teknikal. Tapi kalau misalkan saya nggak mau Pak 5% seperti PTR misalkan, Anda bisa proteksi di 12.50 begitu. Tolong bahas saham MUTU untuk jangka menengah. Saya punya di harga 95. Apakah koreksi hari ini wajar? Bagaimana plannya? Untuk jangka menengah ya. Koreksi hari ini mungkin beda ya, karena sudah di lewat hari ya. Itu pertanyaan mungkin beberapa hari kemarin ya. Oke, saat ini jangka menengah masih dalam proses koreksi ya. Koreksinya ini koreksi jangka pendek. Dan ini adalah koreksi bullish continuation. Jadi potensinya ini lanjut uptrend. Sementara ini selama tidak turun di bawah 86 ke bawah. Begitu. Secara jangka menengah masih uptrend, tetapi dalam jangka pendek dia sedang koreksi menyempit ya. Koreksi menyempit itu bisa pola flag ataupun pinan ataupun pola-pola yang lain. Kalau Anda hafal-hafalan teknikal, pola-pola teknikal itu salah satunya mungkin koreksi untuk naik lebih jauh. Begitu kira-kira. Tolong bahas saham SCMA untuk swing SL TP1 TP2. Terima kasih, semoga selalu sehat dan sukses. Terima kasih doanya. SCMA untuk trading, apakah sekarang ini menarik atau tidak dulu ya. Kita lihat secara teknikal breakout dari tren koreksi minor ya. Dan sekarang ini mencoba untuk melanjutkan swingnya ke 204, di mana ini adalah area 0,6. Menarik atau tidak? Kurang menarik ya, karena potensi upside sementara ini sekitar 6 sampai dengan 7%. Agar lebih menarik apabila ada koreksi di 182 itu baru menarik, dengan stop loss di bawah 172 itu 5%. Begitu. TP1-nya di harga saat ini ya, TP1-nya di harga saat ini 0,5 ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa buy on weakness di sini gap ya. Di 182 sampai dengan 179 Anda bisa buy on weakness di situ dengan TP1 di 192, TP kedua di 206, stop loss di 172. Gitu. Apakah TPMA bagus untuk invest? Masuk di harga berapa? Terima kasih Pak, sehat selalu. TPMA secara fundamental sudah pernah sering kita bahas. Namun ya saham ini kita lihat ya bagaimana fundamental sekarang. Kita pernah rekomendasikan saham ini di Peers kalau tidak salah. Secara pertumbuhan memang saat ini sedang koreksi tipis di operasional ya. Secara pertumbuhan ini koreksi, ingat ya, koreksi. Jadi bukan penurunan yang jelek, koreksi itu ya. Kita sudah pernah bahas juga bahwa potensi TPMA adalah koreksi fundamentalnya. Makanya di tahun 2023 ya, 2023 saat itu kita mendistribusikan saham ini di 2023 tuh ini ya, ini di area-area sini ya. Nah di Peers, saat itu kita distribusikan dengan saham KIN ya di 800-an, MAPA juga ya. Oke, sekarang ini posisinya adalah turun, sudah turun ya, sudah di 600-an. Jadi kalau kita bicara fundamental, saat ini fundamentalnya masih bagus karena dia koreksi aja ya, tetapi harga sahamnya ini masih memungkinkan untuk dia turun. Jadi saran saya kalau Anda mau akumulasi, bagusnya di bawah 535 harga sekarang 600. Kalau Anda bisa masuk di bawah 535 sampai dengan 472 ya, itu cukup bagus ya, karena kita dulu pernah akumulasi ini di bawah 400 ya. Jadi ini Desember 2022 ya, di Desember 2022. Nah ini di sini ya, waktu itu harga masih di 400 sekian ya, 470, ini di 460 ya. Waktu itu sih ya Anda bisa lihat kinerja fundamentalnya setelah tahun itu kita perkirakan tumbuh, dan tumbuh terjadi pertumbuhan tentunya. Nah, ini ya. Jadi kita invest di 2022, di 2023 dia tumbuh sesuai dengan proyeksi.
Namun di 2024 dia koreksi. Makanya di akhir 2023 ya, di akhir 2023 kita memutuskan untuk menjual saham ini, mendistribusikan. Tetapi bukan berarti saham ini secara fundamental berubah. Karena ada potensi koreksi, itulah kita take profit, karena tugas kita adalah mencari saham yang lain untuk kita bisa invest agar kita bisa tetap growth ya gitu. Nah, sekarang ini kita masih menunggu ya, kalau mau reakumulasi mungkin di bawah 535 sampai dengan di bawah 500 itu menurut saya masih cukup memungkinkan untuk kita tunggu. Kalaupun tidak dikasih ya udah gitu, karena sekarang harga sahamnya masih relatif masih belum masuk ke area yang kita tunggu gitu ya. Karena investasi itu kan kita ada target akumulasi ya. Target nggak cuma target profit, tetapi target akumulasi harga sekian lah baru boleh kita beli. Misalkan kayak BRI kemarin, kalau belum turun di bawah 3.800 ya kita nggak akumulasi misalkan. Ya itu seperti itu contohnya. Seperti Bank Mandiri misalkan kita menargetkan harga 4.100 ke bawah, kalau belum ke sana ya kita nggak invest gitu kan. Jadi memang investasi itu butuh kesabaran ya dalam hal membeli ataupun menahan sampai dengan profit ataupun sampai dengan exit. Mohon bahas OBAT trading, saya kemarin beli di 384, bisa di hold sampai harga berapa? Terima kasih Pak, sehat selalu. Oke. Oke, sekarang ini OBAT relatif sudah naik ya, swingnya ini sudah berada di 0,3 target terdekat. Kalau Anda punya di 384, berarti Anda bisa take profit sebagian. Saya nggak tahu berapa punya, tetapi kalau misalkan idealnya kalau sudah mencapai TP1 itu take profit sebagian. Dengan saat ini cut profitnya ada di modal di 384. TP selanjutnya di 478 ya, begitu. Lanjut ya. Kalau saham BFIN apakah layak buat invest? Jika layak, best buy-nya di berapa? Kalau nggak salah BFIN tidak ya. Karena apa? Karena tidak stabil. Saya cek dulu. Kalau mungkin salah, kita cek dulu karena fundamental itu bisa berubah. Ya. Nah ini ya. Jadi ini naik turun Pak secara profitabilitas. Ya ini yang kita membuat saham ini mungkin statusnya adalah trading only. Ya. Itu tidak stabil meskipun ya kita lihat di sini ada sesuatu yang membuat saham ini pertumbuhannya tidak stabil. Kita lihat dulu dari profitabilitas ya. Profitabilitasnya ini mungkin signifikan tapi tidak stabil. Kenapa kita tidak mengambil pertumbuhan yang mungkin naik dan turun? Kalau misalkan kita lihat di situ, kita akan sulit untuk memproyeksikan. Kenapa? Kita harus mempelajari turun dan naiknya ini karena apa? Apakah karena sesuatu yang tidak terulang atau bisa terulang di kemudian hari? Dan kalau terulang itu penyebabnya apa? Itu yang faktor-faktor seperti itu yang kita coba untuk hindarin. Kenapa? Karena masih banyak emiten yang lain, saham yang lain yang lebih mudah untuk kita hitung, lebih mudah untuk kita eksekusi gitu ya. Kita dihadapkan oleh banyaknya pilihan, 800 saham lebih ya. Ini beda dengan 10 tahun yang lalu cuma 500-400 saham, beda ya. Ya kita apalagi sekarang ini market kan masih dalam kondisi yang bisa turun ya, kita masih banyak yang bisa kita ambil. Sedangkan saham yang mungkin tidak stabil ini kita eliminasi, kita cari alternatif yang lebih baik, yang lebih mudah. Ya ini salah satu BFI ini mungkin statusnya trading only dan saya rasa harga sahamnya pun mencerminkan hal tersebut ya. Cukup enak untuk trading malahan ya. Anda lihat ini ya, secara wave ini sangat bagus untuk trading ya. Secara karakteristik cocoknya untuk swing trading. Ini menurut saya, sekali lagi Anda boleh beda ya. Oke. Tolong bahas saham SMGA untuk trading, apakah menarik, bagaimana plannya? Oke, SMGA untuk trading kemarin itu juga sempat trading ya di saham ini, tapi sepertinya kurang beruntung ya di PTR. Kita perlu sampaikan itu ya, jangan sampai seolah-olah PTR ini profit terus, enggak ya, ada loss-nya juga, ada gagalnya juga. Nah ini kenapa kok kemarin kita sempat nggak berhasil, karena saham ini konsolidasi ya. Kita tunjukkan ya, kita harus mengedukasi ya, trading yang benar itu tidak semua profit ya. Ada yang kita tidak berhasil, misalkan seperti SMGA ini ya, kita beli di tanggal berapa ini sebagai contoh ya, 22 Juli. Nah kondisinya bagus ya, breakout ya, ada yang namanya false breakout ya, dan itu mau tidak mau, suka tidak suka sangat bisa terjadi dan kita harus cut
Kenapa? Setelah itu ya dia diem. Setelah kita buy on breakout, saham ini sebenarnya naik ya, naik, tetapi tidak mencapai target, itu masalahnya. Ini kurang, ya sekali lagi ya, namanya kurang beruntung ya. Ini hanya naik ke 88, targetnya di 90, kurang 1-2 tik, ya, gitu. Harus dieksekusi secara rugi, ya, gitu. Itulah realitanya. Sekali lagi ini realita di private trading. Jadi buat apa Anda antri seperti ini kalau Anda nggak siap kenyataan seperti itu, gitu loh, ya. Jadi jangan tergiur profitnya PTR ya. Jadi Anda harus siap dengan seperti ini. Misalkan contohnya, ya realitanya seperti ini. Anda mau ikut siapapun, realitanya seperti ini. Anda buy on breakout kayak, buy on weakness kayak, apapun metode yang Anda gunakan akan ada yang namanya resiko yang seperti ini. Kita edukasi sebagai advisor, saya rasa perlu kita menyampaikan seperti ini gitu. Investasi ataupun trading saham itu tidak seenak yang dibicarakan orang, gampang profitnya, bisa melipat gandakan uang, tidak semudah itu. Ya. Ada realitas seperti ini yang kita harus terima. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau trading? Ini sekali lagi kita baru bahas SMGA-nya ya, karena kita perlu mengedukasi, karena peran kami sebagai advisor harus mengedukasi juga. Nah, kalau kita mau trading di saham ini, kita harus menjaga ekspektasi kita bahwa target profit saham ini hanya terbatas di area konsolidasi ini untuk sementara waktu, ya. Berapa persen yang Anda cari? Nah, kita harus cocokkan. Ini potensinya hanya 5 sampai dengan 7%. Dengan risk yang juga kecil ya, 3%-an. 3 sampai dengan 4%. Ya, Anda cukup atau tidak segini? Kalau cukup silahkan Anda bisa beli dengan target yang masuk akal di 85 atau 87, 88 ya, dengan stop loss tadi di bawah 78. Gitu. Tetapi kalau Anda mau ruang yang lebih lebar lagi, Anda harus nunggu breakout dulu di atas 86 atau 87 dan tutup di atasnya. Ya, gitu. Jadi pertanyaannya kepada kami, menarik atau tidak? Ya kita akan mengacu pada aturan di private trading, tidak menarik untuk saat ini, ya. Untuk sementara waktu ini, ya toh. Payef info AGI untuk swing. Oke, sekarang ini swingnya masih turun ya. Secara teknikal belum ya. Harus menunggu target turunnya tercapai. Target turunnya adalah di ekstensi 1,6885. Tunggu di situ. 885 atau 890. Tunggu ya, bukan dibeli. Malam Payef, apakah GRIA menarik untuk swing? Oke, kita lihat. GRIA untuk swing ya. Konsolidasi juga ya, tapi nominal kecil ya, kita lihat dulu di 99 sampai dengan 111 ya. Risikonya ini ada gap ya di 87, bisa ya untuk trading di harga saat ini dengan TP di 98, 110 TP kedua dengan stop loss di 87, bisa. Tolong bahas ULTJ, bisa buy berapa untuk invest? Oke, ULTJ untuk invest di harga saat ini sepertinya cukup bagus ya, karena ini cukup rendah juga harganya di area saat ini ya, 1345 sampai dengan 205, bisa akumulasi di situ. Malam Pak, bagaimana insight saham SSIA? Apakah bisa masuk sekarang dan rencana TPSL-nya? Oke, trading ya berarti ya. SSIA untuk trading sudah tinggi ya Pak. Jadi kalau mau masuk harus hati-hati, harus disiplin biar nggak nyangkut di pucuk ya, karena ini sudah tinggi. Sudah tinggi bukan berarti tidak bisa naik lagi ya, bisa, tetapi Anda harus tahu risikonya gede. Itu makanya kita nggak pernah merekomendasikan saham yang sudah naik. Kalau lewat ya wes lah, lewat gitu ya. Tapi kalau Anda mau, monggo, siap dengan risiko ya. Ini secara teknikal risknya Anda bisa proteksi di 2520 sebesar 6,6%, itu risiko teknikal ya. Tapi kalau Anda misalkan menghendaki 5%, silahkan Anda proteksi di 2550, itu 5,5%. Target profit di 2990, TP1, TP kedua Anda bisa ambil di shadow 3150, seperti itu. Sudah tinggi, ingat ya, harus disiplin. Mohon analisa rekomendasi untuk saham ERAA dan ERAL. Terima kasih. Rekomendasi apa nih? Trading ya. Kita lihat ERAA, satu saham ya. Kalau nggak ada penjelasan, saya anggap Anda trading. Ya.
Konsolidasi ya untuk saat ini potensinya masih turun ke support konsolidasi di 480, tunggu di sana. Bantu analisa saham WIFI untuk swing, apakah harga sekarang sudah layak masuk, berapa TP1 TP2 cut loss-nya? Kita lihat. Oke, WIFI sekarang untuk masuk sepertinya cukup menarik atau tidak ya, kita lihat dulu ya, karena ini baru saja membentuk high low, support baru ya. Dan kita lihat di time frame kecil ya. Oke, bisa ya. Berapa persen ini ya? Risknya Anda bisa proteksi di 2720, potensi upside di shadow yaitu di 3190, 3200 sekitar 10% bisa. TP1 di 3030, TP2 di 3190, stop loss di 2740. Seperti itu trading plan-nya. Apa ini? Aduh, ISG naik banget tapi Big Bang sialan turun atau stuck, giliran nanti udah bearish Big Bang jadi abu kah? Ya kita nggak bisa bilang seperti itu ya, karena setiap saham itu memiliki pola yang sendiri-sendiri. Tidak selalu ISG naik, Big Bang naik, atau Big Bang naik, ISG naik, tidak selalu ya. Saat ini kan yang membuat naik kan saham-saham, misalkan saham sawit, sahamnya Prayoga Pangestu gitu ya, yang membuat naik ya. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu. Makanya kita tetap trading walaupun kondisi apapun di ISG, tetap ada saham yang naik. Ketika ISG turun, ada saham yang naik juga. Jadi tidak perlu memusingkan ISG. Jadi patokan kita itu bukan ISG-nya, tetapi saham yang kita ingin beli ataupun kita tradingkan ataupun investasi, ya. Jadi jangan terlalu terkecoh dengan ISG. ISG seperti apa ya, kita harus bisa mencari celah di situ. Ya, begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Semoga tidak ada yang terlewat, semoga semua terjawab dengan baik. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Ini sifatnya adalah opini pribadi, analisa dan prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah ya. Tidak ada kebenaran mutlak di market ya. Trading bisa cut loss, investasi juga bisa cut loss. Itu adalah kenyataan yang harus kita siap terima ketika Anda memutuskan untuk menjadi trader ataupun investor saham, karena saham itu adalah aset berisiko tinggi. Itu tidak bisa tidak, apapun jurus Anda, mau jurus jungkir balik, jurus terjun dari menara Eiffel ataupun jurus menghilang, ya tetap Anda tidak bisa menghilangkan atau menihilkan resiko itu. Resiko itu ada dan kita harus manage dengan baik dan sangat-sangat berhati-hati ya. Apabila kita lengah, apabila kita ceroboh, kita tidak mau patuh, tidak mau disiplin, ya tinggal tunggu waktu aja. Itu aja pesan saya sebagai trader investor mungkin yang ya baru 10 tahun 15 tahun terakhir di market. Mungkin ada yang lebih lama dari saya di penonton saya ini, mungkin bisa minta untuk berikan masukan di kolom komentar, mungkin testimoninya di market itu seperti apa. Itu akan menambah manfaat ya untuk GiveTalk ini. Kita bisa sampaikan gitu ya di kolom komentar itu. Anda juga boleh kok memberikan kritik dan saran kepada kami. Kurang apa sih, misalkan kok sering cut loss sih, boleh, nggak ada yang salah ya. Yang penting ada sesuai fakta aja ya. Kita tidak mau juga testimoni yang berlebihan pada kami, karena itu kalau sesuatu yang berlebihan itu beban, semakin berat ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita menyampaikan apa adanya di market itu, realitanya seperti apa ya. Jadi kalau Anda ingin bergabung private trading room dengan antrian seperti ini, pastikan Anda memiliki waktu dan Anda siap dengan yang namanya cut loss ya. Karena di situ kita harus disiplin dan patuh dengan trading plan, dan trading plan itu ada unsur yang namanya cut loss ya. Gitu kita sampaikan ini karena kita menemukan banyak case ya, ketika orang join bayangannya adalah profit, karena mungkin yang ditanyakan di FTalk nih mungkin kebetulan ya, ada yang namanya cut loss. Ingat ya, cut loss tidak hanya di PTR, di PIR, di Bulls Hunter, di semua strategi itu ada namanya cut loss. Kalau nggak cut loss ya nyangkut, itu aja ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di FTalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.